Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Aminuddin dengan NIM 1903027749. Sini saya dari kelas MPY 4B2 ingin melakukan yang namanya uji ANOVA dan uji regresi pada statistika pemasaran. Sebelumnya, uji ANOVA sendiri yaitu sebuah pengujian statistik yang menguji perbedaan rata-rata dengan hipotesis sebagai berikut. Sini diketahui hipotesis ANOVA-nya H0P sama dengan 0. Tidak terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Lalu H1P tidak sama dengan 0. Terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Lalu ada yang namanya uji regresi. Uji regresi ini adalah sebuah pengujian statistik untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Di hipotesis uji regresi ini sudah diketahui bahwa H0 P sama dengan 0, variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Lalu untuk H1 P tidak sama dengan 0, variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji regresi ini dibagi menjadi dua, yaitu uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus siapkan data mulai dari ANOVA, regresi 1, regresi 2, dan juga SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya ANOVA, regresi 1, regresi 2, dan juga aplikasi SPSS-nya. Semua data ini, ANOVA, regresi 1, dan juga regresi 2, kita copy paste ke aplikasi SPSS. Ini sudah saya copy, jadi semua datanya ini udah di sini. Lalu kita lihat ke variable view. Di variable view, bagian produk, ini kita ubah desimalnya menjadi 0. Dan di bagian value-nya, kita beri label yaitu 1 untuk produk A, 2 untuk produk B, 3 untuk produk C. Lanjut untuk pengujian yang pertama yaitu uji ANOVA. Caranya, kita pilih Analyze, lalu kita pilih Compare Match, lalu sini ada yang namanya One Way ANOVA. Nah, semua variabel ini tidak kita pindahkan, tetapi ada beberapa yang harus kita pindahkan. Yang pertama, dependent list. Di dependent list ini kita pindahkan bagian respon. Pindahkan. Lalu di faktor ini kita pilih yang produk. Pindahkan produk ke kolom faktor. Jika sudah, kita klik option, lalu zero option, kita checklist yang bagian deskriptif, lalu homogeneity of variant test. Jika sudah, continue, oke. Sini akan keluar outputnya ya. Outputnya ini akan keluar. Sini ada tabel N. Itu N-nya 30. Untuk produk A N-nya 30, MIAN-nya 4,5667. Produk B N-nya 30, MIAN-nya 6,2667. Produk C N-nya 30 dengan MIAN 8,0333. Sehingga total N-nya yaitu 90 dan MIAN-nya 6,2889. Lalu kita cek tabel ANOVA-nya. Di tabel ANOVA, sini ada yang namanya F-hitung. F-hitung ini yaitu 97,788. Dan ada yang namanya diskon faktor. Diskon faktornya itu ada 2. Lalu kita siapkan yang namanya F-table. F-table ini ada di sini. Ini F-table. F-table jika tadi N-nya adalah 90 dan diskon faktornya adalah 2. Jadi N dikurang 2. 90 dikurang 2. Sehingga 88. 88 ini diskon faktornya. Kita lihat 88. Nih, untuk 88, jika diskon faktornya 2 dikurang 2, kan hasilnya 88. Sehingga ini diskon faktornya yaitu 3,10. Kita balik lagi ke data output. Jadi F hitung lebih besar dari F tabelnya. Maka dapat dinyatakan bahwa dengan signifikansi 5%,
H0 ditolak dan H1 diterima. Baik lagi. Lalu yang kedua yaitu kita melakukan yang namanya uji regresi. Uji regresi sendiri yaitu yang pertama tadi ya sudah kita copy datanya ke SPSS. Lalu caranya yaitu ada klik analyze. Lalu kita pilih yang namanya regression. Ini regression, lalu kita pilih linear. Nah di linear ini kita masukkan variabel distance ke dependent. Nah di independennya kita masukin yang namanya speed. Speed. Kita masukin ke independent. Jika sudah, kita klik statistik. Lalu checklist yang ini, confidence interval. Pastikan level persennya itu 95. Lalu klik continue. Sudah oke. Sini akan keluar data outputnya dari regresi. Kita lihat di tabel koefisien. Di tabel koefisien ini ada yang namanya tabel B. Nih di sini. Tabel B kita cek model uji. Nih, model uji regresi linear sederhana. Yaitu Y sama dengan A tambah BX. Y-nya itu sama dengan min 117,613 yang tadi ada di data output ini. Minus 17,613 ditambah BX 3,934X dibagi ini ditambah ini 3,934X, sehingga lalu kita balik lagi ke data outputnya, lalu menguji dua tabel dengan melihat tabel ANOVA-nya sini, dimana tabel F-nya ini yaitu 91,613 dan diskon faktornya yaitu 1. Maka dibandingkan dengan F tabelnya, N dikurang 1 yaitu 50 dikurang 1 yaitu 49. Pada diskon faktor, kita lihat tabelnya N-nya 50 dan 49. Untuk 49 ini 49. Nih, untuk 49 diskon faktornya 1, maka yaitu 4,04. Kita balik lagi ke data outputnya. Di sini kita bisa lihat bahwa sudah diketahui ya, tadi sudah dapat diskon faktornya yaitu 4,04. Lalu cek pada koefisien determinasi. Pada koefisien determinasi, untuk melihat berapa banyak variabel X menyumbang untuk variabel Y, kita lihat tabel ini, model summary. Kita lihat tabel model summary. Diketahui R-square-nya yaitu 0,807. Bahwa variabel X menyumbang kepada variabel Y dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Lalu selanjutnya itu kita melakukan yang namanya uji regresi linear berganda. Sini kita siapkan data, tadi sudah kita copy paste ke SPSS. Pada kasus kali ini kita akan mencari tahu nih bagaimana sebuah iklan YouTube, Facebook dan juga newspaper terhadap sales atau penjualan. Yang pengujiannya, cara pengujiannya yaitu kita klik analyze, lalu kita pilih regression, pilih linear. Nah, kita sebelumnya yaitu kita reset dulu nih. Ini kan sudah tadi yang uji regresi linear sederhana. Kita reset terlebih dahulu. Lalu kita masukkan sales ke variable dependent. Lalu di independennya kita masukin YouTube, Facebook, dan juga newspaper. Jika sudah, kita klik statistik. Lalu checklist yang
confidence interval. Pastikan level persennya itu 95. Lalu klik OK. Nah, sini sudah keluar data regresi linear bergandanya. Kita lihat tabel koefisiennya. Di tabel koefisiennya, untuk membantu uji regresi linear berganda ya. Tadi sederhana, sekarang ini berganda. Kita cek di model ujinya. Model uji regresi linear berganda yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 dikali 1 ditambah selanjutnya B2 dikali 2 B3 dikali 3 terus BK dikali K. Sehingga kita masukkan Y sama dengan B0 nya itu, ini kita lihat di sini. Nih. B0 nya itu 17,567. Lalu ditambah 0,007 dikali 1 ditambah 0,015 dikali 2 ditambah 0,003 dikali 3. Ini datanya ada di sini. Kita masukkan saja ke file Word yang tadi. Jika sudah, semuanya itu YouTube, Facebook, maupun newspaper. Lalu kita untuk pengujian mana yang lebih berpengaruh, kita lihat nih di data outputnya. Mencari pengujian mana yang paling berpengaruh signifikan antara variabel YouTube, Facebook, maupun newspaper terhadap penjualan sales. Lihat tabel ANOVA. Kita lihat nih tabel ANOVA. F hitung ini diketahui yaitu 0,647. Dan signifikasinya yaitu 0,586. Jika F hitungnya lebih besar dari signifikansi, maka terdapat pengaruh iklan YouTube, Facebook, dan juga newspaper terhadap sales atau penjualan. Untuk mempermudahnya dan memperjelasnya, kita bandingkan satu persatu pada tabel koefisiennya. Tabel koefisien. Kita lihat nih, untuk T hitungnya. T hitungnya yang ini lebih besar dibanding signifikan. Untuk bagian YouTube. Untuk bagian Facebook, signifikannya lebih besar pada T itu. Newspaper juga signifikannya lebih besar daripada T hitung. Tetapi jika diambil kesimpulan secara keseluruhannya, untuk iklan YouTube, Facebook maupun newspaper itu memberikan pengaruh terhadap sales penjualan. Nah, kita lihat nih pada model summary-nya. Tabel model summary. Diketahui R square ini yaitu 0,10 ya. 0,010. Yang dimana seberapa besar yang disumbangkan variabel X terhadap variabel Y. Untuk 0,10 sama dengan 10%. Maka variabel iklan mempengaruhi 10% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.